Jadi anak kantor gue sebenarnya ada yang suka bawa Toyota Vios. Tapi gue baru sadar, ternyata Vios 2023 ini generasi terakhir itu belum pernah kita bahas di YouTube ya. Pas banget, orangnya lagi ada, jadi mobilnya kita coba bahas sedikit. Dan gue beberapa kali juga naik mobil ini sih sebenarnya sih, baik sebagai driver maupun penumpang. Yes, ini adalah Vios 2023 generasi terakhir. Dan sekarang kalau kalian ke Toyota beli Vios, sekarang ada dua model, bukan manual, bukan matic, tapi matic semua, tapi ada yang pakai TSS dan yang tanpa TSS. Yang sekarang ini versi tanpa TSS, artinya di sini nggak ada kameranya buat ADAS. Kalau pakai TSS, ya dia ada kameranya di atas. Harganya yang pakai TSS 389 juta rupiah dan yang tanpa TSS itu 374 juta rupiah. Jadi bedanya sekitar 15 juta rupiah ya. Dan untuk pertama kalinya sekarang Toyota Vios menggunakan basis di NGA, Daihatsu New Global Architecture ya. Jadi dia ini punya platform yang sama, perintilan-perintilan yang sama kayak Veloz baru, Avanza baru, Xenia baru, Agya, Ayla, Raize dan juga satu lagi Rocky terbaru. Dia banyak persamaannya. Jadi kalau kita masuk ke dalam interior itu baru berasa persamaannya apa aja. Tapi untuk sebuah Vios, ini adalah Vios yang paling ganteng dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Lihat dong, lampunya jadi tajam ya, detailnya juga bagus, udah proyektor juga ya. Nih, lihat, tuh, ininya maju nongol kayak gini dan ini bolong ya, jadi buat aerodinamika biar ada yang keluar dari sini angin, biar pemecah anginnya bagus. Si anginnya tuh jadi nggak ngumpul di ban. Keren ya. Tapi kebetulan ini warna hitam, jadi lekukannya nggak begitu kelihatan. Kalau yang warna putih, warna merah, cakep banget. Ini menurut gue lebih cakep dibandingkan dengan Honda City Hatchback ya. Jadi secara desain cakep ya, padu padannya pas dan seperti mobil-mobil zaman sekarang. Gimana caranya bikin mobil yang interiornya lega ya? Nih, ke belakang deh. Sekarang kacanya lebih besar dan pilar C-nya ini dia ketarik ke belakang, jadi bagasinya cuma sedikit aja. Jadi biar belakangnya lega, ini ditariknya sampai ke bagian belakang banget. Dan mirip banget sama Camry desainnya sekarang. Terus kita lihat ada shark fin antenanya di belakang. Bannya ini masih pakai bawaan standarnya, pakai Dunlop dan ini ukurannya 205/50 R17. Di belakang sudah pakai rem cakram, jadi depan belakang sudah cakram dan dia sudah dilengkapi dengan electronic parking brake. Nah, ini desain belakangnya ya. Ini plat nomornya gue tutupin pakai plat sementaranya yang EV yang lain ya. Dalamnya ada plat nomor kok, jadi nggak usah berkomentar. Kok ada birunya? Nggak, ini nanti kita copot. Ini kan bikin video ya. Nah, terus bagian belakangnya pun juga cakep ya. Lihat tuh, garis lampunya meskipun kalau nyala dari belakang itu mirip banget kayak Honda City Sedan yang terbaru ya. Dan ini kalau kita lihat lagi ya, tuh desain bumper belakangnya itu sama kayak depannya ada sirip sampingnya gitu ya. Jadi buat aerodinamikanya juga pasti lebih bagus. Nah, bagasinya itu juga sekarang makin gede ya. Dibandingkan dengan model sebelumnya, tuh bagasinya itu masuk ke dalam banget sampai ke belakang dan buka aja bener-bener bisa naik ke atas. Cakep. Jadi secara dimensi Toyota itu bener-bener ngebuat dimensinya itu jadi lebih besar, lebih lebar, lebih besar dan lebih lega dalamnya. Kacanya gede banget nih. Kita lihat coba dalamnya ya. Kita ke tengah dulu nih. Nah, ini ke belakang. Lihat tuh. Biasanya sedan-sedan begini, kepala tuh suka mentok gitu ya. Ini enggak, ini masih ada space walaupun nggak terlalu besar ya. Kursinya juga tuh, dia tuh lumayan menopang buat kaki, legroomnya besar. Sebelah kiri ada tempat sandaran tangan, ada cup holder di atas, di bawahnya nggak ada tapi ada side door pocket ya. Semua materialnya sih keras-keras ya, kecuali di bagian sandarannya ini ya. Ini masih pakai kulit warna coklat. Dan ini kulit juga bawaan dari sananya, tapi sayangnya tengahnya sini dia nggak ada armrest, jadi nggak bisa dibuka ya. Dia cuma dapat sandaran kepala di bagian tengah sini ya. Terus di belakang headrest ini juga dia panjang ya, jadi kalau misalkan taruh barang itu bisa panjang banget. Tapi headrest yang bagian kiri kanannya itu nggak bisa dinaikin, jadi cuma begini aja walaupun dia bisa menopang badan kepala dengan bagus ya. Kemudian di bawah sini dia ada ventilasi AC ya, ngikut sama depan, bisa ditutup juga. Ada colokan 2,1 ampere fast charging, sama di belakang sini ada tempat buat naruh barang. Nah, sekarang kita ke depan. Let's go. Oke, kita nyalain ya. Panas soalnya. Kuncinya seperti ini, kurang lebih mirip kayak kuncinya Avanza baru, Veloz baru, atau kuncinya Raize ya, sama persis. Sampai ke Agya pun juga masih sama, karena emang satu basis. Dan seperti gue bilang tadi, dia ini Toyota yang pakai di NGA. Jadi kita akan menemukan perintilan-perintilan yang sama dengan mobil Toyota lain yang pakai di NGA. Contohnya, tuas transmisi, AC, ya.
Terus nih parking brake elektroniknya juga sama, tombolnya, speedometernya pun juga sama kayak race, kayak veloz ya. Panel power window juga mirip. Terus setirnya pun juga mirip ya. Tapi beda kursinya sih. Ini menurut gua untuk sebuah mobil yang basisnya DNGA ya, ini yang paling enak kursinya. Kursinya pas ya. Set supportnya juga pas ya. Kita juga dapat tilt dan teleskopik di sini, bisa maju mundur. Pokoknya untuk tempat duduk dibandingkan dengan Yaris Cross atau apapun yang pakai DNGA, ini paling the best. Pas gitu, tangannya pas, kakinya pas, tuas transmisinya pas ya. Paling ini agak sedikit gendut ya. Jadi kalau kaki kita ke tengah itu dia agak sedikit kena. Tapi sisanya pas banget. Nih, taruh sandaran kanan tangannya itu pas, kirinya pas ya. Dan semua material yang dipakai ini masih plastik-plastik yang sama kurang lebih dengan DNGA lainnya ya. Untungnya paling cakep juga sih dibandingkan dengan Yaris Cross saja. Gue lebih suka dashboardnya ini. Dia sentuhan kulitnya tuh bisa pas di bagian kiri sampai ke kanan ya. Dashboard semuanya plastik ya, kecuali bagian sandaran tangannya lagi ya. Di sini juga bisa sandaran, di sini juga ada lagi nih. Jadi padu padannya pas, desainnya pas, dan yang paling cakep sih menurut gua secara desain ya. Tapi ya kalau ngomongin build quality, pemilihan plastiknya masih tetap agak kurang. Bahkan dibandingkan dengan Vios generasi sebelumnya, gue lebih suka generasi sebelumnya sih. Ini kayak goyang-goyang banget gitu ya. Door trimnya juga masih goyang-goyang sekali ya. Dan ini mobil sebenarnya ada 40.000 km, jadi harusnya masuknya ke pembahasan used car. Nah, jadi bukan mobil baru seharusnya ya. Kayak pas gue pakai jalan, matiin head unit, itu suara rattle itu mulai ada ya di bagian belakang setir. Gue nggak ngerti di mana, gue udah tahan-tahan di bagian sini tetap masih ada bunyi-bunyi. Di door trim juga sebelah kanan ada, di sebelah kiri sini pun juga ada bunyi-bunyi rattle. Tapi di bagian head unit sini ya, meskipun kalau dipegang pencet-pencet itu ada bunyi tuh. Tapi ini malah nggak rattle. Untungnya kalau misalkan kita nyalain audio, bunyi rattle-nya sih nggak kedengeran. Jadi pas kita matiin audio jalan, ya itu ada bunyi rattle-nya. Ya. Soal kepraktisan, seperti biasa Toyota, kepraktisannya bagus ya. Di sini ada storage yang cukup besar, tapi dia nggak soft opening ya. Di sini juga cukup dalam. Sini ada lagi kecil ya. Nah, di sini ada tempat tapi nggak begitu gede juga karena dia ada AC di belakang ventilasinya. Makanya dia meskipun panjang tapi nggak terlalu gede ya. Nih. Nah itulah. Sama sebelah kirinya juga ada tempat penyimpanan, tapi sebelah kanannya nggak ada ya. Nah, door pocketnya cukup lega dan ada cup holder. Kalau misalkan kurang, nih ada cup holder nih, kita buka ya. Set. Nah, ada cup holder lagi. Sebelah kanan pun juga ada, dan ini cup holdernya bagus desainnya. Tuh, dibukanya bagus dan ada kulitnya juga. Tapi dibandingkan dengan yang lainnya, ini paling bagus. Sama dia pakai kulit di bagian sini ya. Ini kalau kita buka juga. Nah, ini penyakitnya yang DNGA ini, dia kulitnya suka pada rontok lepas ya. Enggak, bukan DNGA sih. Yang Fortuner pun juga sama gitu. Terus ke atas sun visor ada kacanya tapi nggak ada lampu ya. Sebelah kiri tidak ada kaca, tidak ada lampu ya. Ini udah auto day and night. Head unitnya sudah pakai Android Auto, Apple CarPlay yang bisa wireless. Ya meskipun secara bentuknya itu kurang lebih mirip kayak punyanya Veloz atau Race ya. Cuman gua agak bingung. Dari kemarin gua nyari gimana caranya ngecilin brightness-nya. Gue nggak ketemu ya sistem connectivity di advanced features. AV ini apa? Nggak ada ininya buat kalau malam tuh dia agak silau ya. Tapi gue nggak ngerti gimana cara ngecilinnya. Kalau di Veloz atau Race kalau nggak salah di sini tuh ada logo kayak apa gitu, kayak gear, nanti dia keluar dari atas. Ya, tapi ini dari atas tuh nggak keluar. Kayak menunya ada hilang satu tombolnya. Coba kita nyalain ya. Enggak, ini AV off. Ini kan masih AV off. Ini harusnya di atas tuh ada kayak semacam menu gitu, nanti keluar display, bisa ngatur brightness-nya. Karena di Veloz tuh kayak gitu. Ini gue nggak ngerti gimana caranya. Vehicle status tuh, ada pitch roll. Ini jalannya miring ya? Agak nanjak kayaknya nih pitch-nya tuh ya. Now playing kompas, altimeter. Oh, ini ganti yang tengahnya sini. Oke. Ya itu aja sih. Oke, let's go, kita jalan yuk. Yes, sekarang kita udah masuk ke dalam kabinnya si Toyota Vios terbaru ini. Karena dia pakai DNGA, jadi rasanya kurang lebih kayak mobil-mobil Toyota yang pakai DNGA lainnya. Kayak misalkan Yaris Cross, ya Veloz. Itu handlingnya,
terus bantingannya itu mirip-mirip ya, tapi yang ini lebih keras dibikinnya. Dan karena dia form factor sedan, dia itu rendah, pendek, otomatis cara handling, stability, dan kawan-kawan itu the best dibandingkan dengan DNGA yang pernah gue coba sebelumnya. Jadi ya bagus lah gitu untuk dibandingkan dengan mobil DNGA lainnya gitu. Terus juga dia mesinnya pakai 2 NRVE yang sama seperti dipakai di Yaris generasi sebelum ini dan Vios sebelum ini juga ya. Mesin 1500 cc terbaru yang dari aluminium juga, dan transmisinya pakai CVT. Ya, gimana rasanya ya kalau dibandingkan dengan 1500 cc di NGA lainnya atau Toyota Yaris sebelumnya? Ini mesinnya paling enak loh. Jadi digas toel dikit dia lari, ya kan? Terus kalau kita injak tanam penuh gitu ya, pedal gas ya, dia transmisinya agak sedikit lemot tapi putaran atasnya enak, cepet dia. Nah kalau pengen lebih enak lagi, ganti drive mode-nya pakai yang power ya. Jadi pas kita gas, transmisinya dia jadi lebih sigap, dia main ke putaran yang lebih tinggi. Suara mesinnya enak, tapi emang kalau kita main putaran tinggi, suaranya agak masuk ke dalam. Kalau misalkan kita pakai jalan-jalan normal, RPM-nya dijaga di sekitar 2500 ke bawah, ini mobil mesinnya hening, bahkan hampir sama sekali gak kedengeran. Yang kedengeran adalah suara kolongnya. Ya, jadi suara ban itu dari depan, dari belakang itu pas kita bawa jalan itu lumayan berasa lah. Ya, karena emang di Thailand sama Malaysia sendiri mobil cukup laris. Ya, dan di sana itu jadi eco car gitu. Jadi mobil yang buat sedan itu entry level. Meskipun kalau di Malaysia sendiri itu ada di bawahnya lagi tuh, Vero 2 Beza ya kan. Ya, cuma itu basisnya basis AG yang lama tuh, bukan AG yang pakai DNGA. Kalau ini kan basisnya masih satu platform dengan AG yang pakai DNGA. Ya, which is good karena AG DNGA itu menurut gue udah oke. Seperti itulah rasa mobilnya. Ya. Pokoknya untuk DNGA ini Vios ini yang paling the best, dan juga Vios ini itu buatan Thailand. Jadi ini adalah DNGA yang CBU, bukan dari Indonesia. Ya, DNGA ada yang CBU nggak? Nggak ada kan? Oh ada tuh Rocky Hybrid, dia CBU tuh. Sisanya yang lainnya buatan Indonesia. Karena emang pasar sedan di Indonesia nggak terlalu bagus ya. Orang sekarang udah rata-rata belinya langsung ke SUV crossover. Let's say semenjak ada Race sama Rocky tuh Agya tuh jadi kurang ya. Orang langsung nambah dikit dapat Race. Seandainya ini mobil dikasih mesin 1000 cc 3 silinder turbonya punya Race, itu kayaknya bakal lebih wus-wus deh. Soalnya bodinya lebih kecil, form factor sedan, pasti lebih cakep. Ada pedal shifter juga, lampu sudah auto, wiper belum, dan di sebelah kanan sini ada buat matiin stability control, ngatur ketinggian lampu, sama buat matiin atau nyalain parking sensor. Kemudian di sebelah kiri sini juga ada ion, dan AC-nya ini gue pakai malam ya, gue naikin ke 28, dia itu tetap dingin. Jadi kalau misalkan AC-nya pengen dikurangin suhunya tuh kayaknya nggak bisa deh. Ini cuma buat autonya aja. Paling kita tinggal nyalain, matiin sama tombol AC di sini. Karena kemarin malam tuh gue pakai mobil ini udah 27 kok masih dingin banget ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Aduh pak, Anda menghalangi saya. Radius putar sebenarnya bagus, cuma tadi kehalangan bapaknya, jadi gue nggak bisa muter yang lebih begitulah. Tapi di posisi duduknya enak sih, cukup sporty dia. Dan gimana soal konsumsi bahan bakarnya? Irit ya. Jadi pertama kali gue terima itu dapat 13,9. Sekarang karena kita udah ngetes, kita gas dikit gitu ya, gimana respons mobilnya, turun jadi 13 km per liter. Jadi artinya ya kata temen gue juga yang punya mobil ini irit sih ya. Kita kalau jalan pakai ini juga rata-rata dapatnya 14, 15 itu bisa didapatkan dengan mudah. Jadi sebenarnya kalau kita bandingin sama Vios yang lama, Vios yang ini tuh lebih upgrade gitu. Vios yang sebelum ini kan semenjak sama basis dengan Yaris Lele itu kan jadi ya mesinnya agak boros dan agak boyok ya. Yang ini terbayar, dia lebih responsif, lebih kenceng, dan lebih irit. Jadi seperti itulah Toyota Vios yang terbaru ini ya. Cuma pertanyaannya satu sih, Vios sama Yaris itu kan kayak saudara kembar ya, kayak Honda Jazz sama Honda City gitu kan.
Ini udah keluar 2 tahun, dari 2023, sekarang udah 2025, akhir lagi kan. Tapi belum ada tanda-tanda Toyota Yaris terbaru yang pakai platform sama dengan mobil ini akan meluncur. Baik di Thailand maupun di Indonesia. Meskipun di sana juga namanya jadi Yaris Active ya. Ya, itu pertanyaan gue sih, kenapa versi Yarisnya nggak keluar sampai sekarang? Ya, itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe buat teman-teman ya yang punya Vios seperti ini. Coba komen di bawah seperti apa rasanya. Bye-bye!